Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, adik-adik semuanya? Semoga walafiat, lestari, dan dalam keberkahan siap untuk menuju tes SNPDB Insan Cendekia Man Insan Cendekia untuk yang insya Allah mungkin akan dimulai untuk daftaran itu sekitar awal Juli dan persiapkan materi-materi untuk mengikuti ujian NPDB Insan Cendekia seluruh Indonesia sesuai dengan pilihan masing-masing. Dan alhamdulillah pada malam dan pertemuan ketiga kita untuk materi penalaran Islam. Uh, Insan cendekia bisa terkabul dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semuanya sudah siap semua ya? Kesiapan kalian dengan menunjukkan tangan ya atau dengan kode untuk belajar malam ini. Ya semua? Uh, Kesempatan ini masih 22 ya. Oke. Masih ingat bagaimana aturan ya atau dalam untuk literasi penalaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dilihat lah ini cara belajar kemarin untuk memahami soal yang dibacakan. Kemudian ketika dibacakan dicerna dengan teliti dan sambil berusaha menjawab secara soal itu kami bacakan dalam otak panjenengan langsung merespon dengan meneliti, analisis, ya, sambil mencerna dan menjawab secara spontan dalam pikiran. Kemudian akan diberikan waktu berpikir untuk menjawab 3 sampai 5 detik baru diberikan kunci jawaban. Ya, jawaban yang dan boleh ditanyakan ketika ada yang belum paham atau ada yang mengangkat tangan atau memberi kode tangan di balik Zoom dan harus berpikir cepat, akurat, ya. Cepat, tepat, dan akurat. Maka harus baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pertama. Ada surat Al-Maidah ya, ada surat Al-Maidah. Eh, Bunyi ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, ya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jika di dalam suatu wilayah terjadi krisis pangan, bagaimana konsep Al-Quran tentang tolong menolong dalam kebaikan dapat diaplikasikan? A. Dengan hanya mengutamakan kebutuhan keluarga dan orang terdekat. B. Dengan membantu mendistribusikan bantuan tanpa membedakan status sosial. C. Dengan mengirimkan bantuan hanya kepada umat Islam. Dan D. Dengan membatasi bantuan hanya kepada sesama warga setempat.
Satu, dua, tiga. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Ada yang siap? Yuk. B. B. Oke. Baik. Kita lihat. Oke. Jawabannya tepat sekali. B ya. Pak B. Karena ya dalam tolong menolong itu tidak membeda-bedakan apapun itu status status eh, ini status agamanya, status sosialnya, apapun itu ketika dibutuhkan kita harus tolong menolong. Nggak harus mendahulukan keluarga terdekat dulu ataupun kepada umat Islam saja atau warga setempat, tetapi semua. Karena dalilnya Al-Quran tolong menolong kamu dalam majikan itu berarti umum, ya, bukan khusus. Jawabannya adalah B, tepat sekali. Oke, lanjut. Dalam menghadapi masalah kesehatan mental, bagaimana Islam memandang peran penting keluarga dalam mendukung anggotanya? Ya. A. Keluarga hanya perlu mengingatkan pentingnya ibadah dan sabar. B. Keluarga sebaiknya mendorong untuk berobat dan mencari bantuan profesional. C. Keluarga sebaiknya menjaga masalah tersebut agar tidak diketahui publik. Dan D. Keluarga harus memberikan nasihat agama untuk menyelesaikan semua masalah. Yuk, silakan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Silakan. A. A. Ada dan sabar. Ada lagi? Selain A? B. Ada yang B. Oke, baik. Kita lihat ya. Akan berjalan agak cepat nih. Biar dapat banyak. Nah, betul sekali jawabannya adalah B. Jadi ketika ada yang mengalami derita ataupun penyakit kesehatan mental, maka eh, tidak cukup untuk hanya ibadah dan sabar saja, ya harus ada usaha. Nah, usahanya itu ya berubah apa? Didorong untuk berobat kepada ahlinya, mencari bantuan yang profesional, artinya berobat kepada yang ahlinya. Kalau dalam mental maka harus perginya ke ahli psikologi misalkan atau ke psikiater, itu kan bagian ahlinya. Maka jangan pergi ke yang tidak ahli. Contoh sakit, kalau sakit ya perginya dan yang menangani juga. Jangan perginya ke tukang bangunan atau tukang jualan ikan, pasar dan sebagainya. Tapi pada ahlinya, ya. Kenapa nggak C juga? Ya, kalau C ini berarti tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan malah nanti tambah bermasalah, tambah penyakit. Dan juga tidak D, karena nggak hanya perlu nasihat, tetapi perlu action untuk bisa keluar dari masalah, keluar dari atau jadi sembuh. Harus ada action, ada usaha. Apa? Berobat. Dorong untuk mencari berobat yang ahli. Oke, lanjut. Sebagian masyarakat masih memanfaatkan jasa dukun atau perdukunan untuk berbagai kepentingan. Nah, ini di daerah-daerah tertentu, pelosok-pelosok, ini dari berbagai daerah di Indonesia ini, ada sebagian yang masih memakai jasa dukun untuk berbagai kepentingan. Entah itu obat, berobat, ataupun entah itu punya masalah, ya pakai jasa dukun. Nah, berdasarkan ajaran Islam, bagaimana sikap yang tepat terhadap fenomena ini? A. Menghindari penggunaan jasa dukun dan mengingatkan bahwa itu bertentangan dengan akidah. B. Menggunakan jasa dukun jika hanya untuk kebaikan dan kesembuhan. C. Mendukung masyarakat menggunakan dukun agar tradisi lokal tetap hidup. Dan D. Tidak ikut campur terhadap kepercayaan masyarakat yang masih mempercayai perdukunan. Yuk, silakan. Satu, dua, tiga. Pilih. A. Ada lagi? Oke ya, jawabannya adalah betul sekali ya. A.
Karena apa? Perdukunan bertentangan dengan akidah, ya. Perdukunan bertentangan dengan akidah dan harus dihindari. Apa pertentangan jelas itu, ya. Kemudian kalau B, kesembuhan dan kebaikan juga, dan mendatangi aja itu tidak boleh. Datangnya aja itu tidak boleh karena ada hadis dan keterangan bahwa, ya, orang yang datang kepada dukun itu termasuk perbuatan yang dosa. Perbuatan apa? Nah, atau yang C itu bagian daripada tradisi lokal. Tradisi itu boleh kita pakai selagi itu bernilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan agama. Tapi kalau bertentangan dengan agama, bertentangan dengan akidah khususnya, maka itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian tidak ikut campur terhadap kepercayaan masyarakat yang masih percaya perdukunan, juga acuh tak acuh ini merupakan tindakan yang kurang tepat. Maka jawabannya adalah A. Sekali selamat untuk yang menjawab A. Lanjut. Bagaimana sikap Islam terhadap globalisasi yang banyak mempengaruhi budaya di Indonesia? Globalisasi, terutama terkait gaya hidup yang materialistis. Globalisasi itu yang bermacam-macam, sudah kita itu sudah bercampur aduk, bercampur dari satu budaya ke budaya yang lain, ya. Kemudian dan saling mempengaruhi. Dan di Indonesia ini dengan masuknya televisi, kemudian surat kabar, sekarang malah internet, semuanya sudah tidak terbendung. Nah, itu ya mempengaruhi gaya hidup seseorang, termasuk kita warga Indonesia yang tadinya punya budaya yang sopan santun, kemudian sederhana, ya, tepo seliro dan lain sebagainya, itu sudah mulai bergeser dan lebih ke gaya hidup materialistis, yaitu di fokus mereka itu konsen ataupun sangat memperhatikan berbau material, artinya dinilai dari segi material yang kelihatan keduniawian. Nah, gitu ya, sedikit duniawi. Nah, bagaimana sikap Islam? A. Menerima semua aspek globalisasi agar dapat beradaptasi dengan zaman. B. Menolak globalisasi sepenuhnya karena dapat mengancam nilai agama. C. Memilih dan menyaring budaya yang sesuai dengan nilai Islam. Dan D. Mengikuti semua tren global tanpa membedakan baik atau muat. Nah, jawabannya adalah C. C. Oke, Masya Allah. Sahih, ya. Kita mengajarkan menyaring budaya dan gaya hidup sesuai nilai agama. Jadi apapun itu, budaya, perkawinan budaya itu tidak akan bisa terbendung karena dunia semakin sempit dan semua sudah di tangan dan semua bisa mengakses, maka kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim harus pintar-pintar untuk menyaring mana yang baik kita, ya, mana yang tidak bertentangan dengan agama kita, maka itu bisa kita pakai. Ya. Tapi kalau itu bertentangan dengan nilai-nilai eh, budaya, baik agama maupun dengan budaya kita, maka itu sayangnya untuk dijauhi ataupun tidak dilakukan. Baik. Nah, sekarang ini ada soal yang bahasa Arab. Nanti di soal SNPDB itu ada soal bahasa Arabnya, ya. Maka dari itu ada beberapa soal bahasa Arab ini saya ambilkan dari beberapa soal yang telah pernah, ya, dipakai salah satunya. Kurang lebih seperti ini. Pertama ini, ma huwa ar-ruknul awal min arkanil Islam? Alif, ya, jawabnya A, as-salah, B, as-syahadah, C, as-saum, D, az-zakah. Silakan. Asyahadah. Kompak sekali ya syahadah, ya. Maksud apa rukun pertama dari rukun Islam? Jawabannya adalah apa? Syahadah. Apa itu syahadah itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu. Yang kedua sholat, ya zakat, 4 puasa, baru apa? Haji. Oke, sahih. Kayaknya ini ahli bahasa Arab semua ini, ya. Itu nanti banyak ada beberapa soal berbahasa Arab
full. Nggak ada soal Indonesia, nggak ada tulisannya Latin ataupun apa, semua berbahasa Arab. Tapi nanti ada soal itu. Maka untuk mendalami ya, syukur-syukur yang sambil belajar bahasa Arab ini bagus kan. Oke, jawabannya. Soal kedua, ma hiya awwalu ayatin nazalat minal Qur'anil Karim? A. Ya ayyuhal muddatsir. B. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. C. Alhamdulillahi rabbil alamin. D. Inna a'tainakal kautsar. Jawabannya adalah ayo. Ba. Oke. Ba. Apa atau apa permulaan ayat? Apa permulaan ayat? Apa permulaan ayat yang diturunkan dari Al-Qur'an Karim? Itu jawabannya adalah yang paling pertama adalah ba, yaitu apa? Iqra rabbikal ladzi khalaq. Ada yang tahu turunnya di mana? Turunnya di mana? Gua Di Hiro. Betul sekali, turunnya di Gua Hiro. Terus baru nanti ya yang mutas. Good. Soal ketiga untuk bahasa Arab. Mahya aqsa muddatin linnifasi hasabal fiqhil islami. A. Ashrah ayyam. B. Thalathuna yawman. Jim. Arba'una yawman. Dal. Sittuna yawman. Jawabannya adalah Sim. Arba'una yauman. ini hafal nih yang perempuan ini ya, yang adik-adik siswi ini, masya Allah, karena harus tahu ya, apa maksudnya berapa atau eh, berapa lama ya bagi masa apa bagi seorang yang nifas, masa nifasnya itu berapa lama? Paling lama itu berapa untuk nifas menurut fikih Islam? Jawabannya adalah betul sekali, Jim, 40 hari untuk nifas ya. Lanjut, soal keempat. Man huwa as-sahabi alladhi luqiba bi sayfillahil maslul? A. Umar ibn al-Khattab. B. Khalid bin Walid. Jim. Utsman bin Affan. Dal. Ali bin Abi Thalib. Silakan. Ba. Khalid Ba. bin Walid. Oh, Khalid bin Walid. Masya Allah. Bagus sekali. Jawabannya betul sekali. Ba, ya, Khalid bin Walid. Kenapa, Ba? Apa maksud dari pertanyaannya adalah man huwa sahabi? Siapakah sahabat alladzi luqiba yang dijuluki, yang mendapat lakab dengan Saifullahil Maslul, yaitu Saifullah itu artinya apa? Pedang Allah al-Maslul yang terhunus, yang siap untuk bertempur. Siapa itu? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah panglima perangnya Nabi yang pernah berperang 100 kali perang, nggak pernah kalah sama sekali. Itu Khalid bin Walid. Tapi beliau meninggal yaitu di kasur, meninggal karena sakit yang dia sesalkan. Nah itu Khalid bin Walid yang luar biasa. Sahih, jawabannya adalah Khalid bin Walid. Beliau panglima perangnya Nabi Muhammad. Nah, ini kita ganti dulu dengan soal yang lain. Bagaimana prinsip kejujuran dalam Islam dapat diterapkan pada aktivitas perdagangan online untuk menghindari penipuan? A. Menjual barang dengan harga semurah mungkin. B. Memberikan deskripsi produk yang akurat dan transparan. C. Menyediakan layanan pengembalian tanpa syarat. Dan D. Membatasi informasi produk yang ditampilkan. Silakan. B. B. Oke.
Baik, sudah ada yang menjawab B ya. Nah, prinsip kejujuran ya, prinsip kejujuran dalam perdagangan online itu harus apa? Nah, jawabannya adalah cepat sekali, yaitu kejujuran dalam memberikan deskripsi yang jelas dan benar. Jadi ketika berjualan lewat online itu harus jelas deskripsinya dan sesuai kenyataan. Ya. Itu baru diperbolehkan. Tapi kalau tidak jelas deskripsinya, terus kemudian tidak transparan, maka itu tidak diperbolehkan. Kadang kan kita sering tertipu ya, iklannya biasanya itu di Facebook itu banyak itu ya, iklannya itu menarik, tetapi nanti barangnya itu ketika datang itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Nah, ini penipuan. Nah, maka biasanya kalau beli-beli jangan lewat Iya, kita yang jauh cuma kita. Emang apa? ya Silang. lewat Shopee bisa, lewat apa itu Tokopedia juga bisa, itu lebih aman. Tapi kalau lewat Facebook itu biasanya penuh dengan tipu-tipu. Ya. Jadi deskripsi harus jelas. Sampai kalau nanti jualan begitu produk dari deskripsinya harus jelas seperti apa, spesifikasinya dan transparan, kan tipu-tipu. Ya. Yang lainnya bukan termasuk, nah, walaupun murah, murah itu tidak termasuk dalam apa basic kejujuran. Juga layanan pengembalian juga tidak termasuk, apalagi membatasi informasi produk. Ini bertentangan sekali dengan apa prinsip kejujuran dalam perdagangan online menurut apa ini cara iktisad al-Islam atau perdagangan dalam ekonomi Islam. Baik, kita lanjut adik-adik. Nah, sekarang tentang zakat ini. Konsep zakat dalam Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil. Bagaimana kebijakan zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia? Gimana? Sekali lagi, bagaimana yang ditanyakan kebijakan zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia? A. Dengan memusatkan zakat hanya untuk pendidikan. B. Dengan membagikan zakat hanya kepada kaum fakir. C. Dengan memberikan zakat secara berkala dan merata kepada seluruh penerima. Dan D. Dengan mengutamakan penyaluran zakat ke lembaga pemerintah. Bahkan bisa dipilih, mangga. Ada yang jawab dalam pikiran panjenengan? Sama. 1, 2, 3. Selesai. Itu cepat nanti ya. Soalnya itu banyak dan waktunya sangat terbatas. Nah, jadi nanti baca soalnya pun harus cepat. Dan memikirkannya jawabannya harus cepat. Kalau tidak sampai nanti waktunya. Nah, ayo apa? C. B. Oke. C. Apa? D. C. C. Oh, ada yang C, ada yang B gitu ya. Oke, baik. Kita eh, cek. Oh iya. Jawabannya adalah C. Ya, betul sekali. Yang jawab C, selamat ya. Distribusi zakat secara berkala dan merata dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial. Jadi di sini itu fokusnya kepada eh, zakat itu bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan nilai ekonomi, ya, bisa meningkatkan nilai ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Nah, mengurangi kesenjangan. Jadi maka berbicara tentang kesenjangan dan peningkatan ekonominya, satu harus merata, ya, harus merata. Kemudian juga selalu terus menerus atau secara berkala. Nah, gitu. Kalau hanya untuk pendidikan ya berarti
untuk yang pelajar saja, berarti kan nggak merata. Kemudian hanya kepada kaum fakir saja, zakat itu ada 8 asnaf ya, yang harus diperhatikan untuk distribusinya. Ada 8 asnaf, al-fuqara, wal masakin, wal amilin 'alaiha, amil, wal mu'allafati qulubuhum, para mu'allaf, wal gharimin, dan orang yang hutang, wa fisabilillah ya, ibnu sabil ya, kemudian ya ibnu sabil tadi tetap minum. Nah, ada 8, maka eh, harus merata. Nah, itu maka seluruh masyarakat di Indonesia itu sebaiknya didata. Di sini ada Basnas ya. Basnas itu yang mendata eh, para fakir miskin dan para mustahik, itu ada ketentuan-ketentuannya dalam aturan mereka mendapatkan. Kalau kebetulan saya ini sebagai pengurus mu'alaf, Ustadz itu sebagai pengurus mu'alaf di Kabupaten Pekalongan, itu menyalurkan zakat-zakat dari Basnas, dari orang-orang yang berzakat melalui Basnas, saya salurkan ke para mu'alaf yang fakir miskin, ke para mu'alaf yang di pelosok-pelosok, karena mereka itu biasanya di samping ekonominya kurang ya, ya tantangannya berat, itu biasa kadang diusir dari tempat tinggalnya, kadang tidak punya tempat tinggal, dan kita carikan itu dana. Nah, itu diambilkan dari mana? Dari zakat. Pak, banyak hal. Jawabannya adalah C, betul sekali. Kita lanjut. Dalam pandangan Islam, bagaimana seorang pemimpin harus bersikap ketika menghadapi konflik antar kelompok di masyarakat? Lainnya. A. Mengutamakan satu kelompok yang lebih besar. B. Berpihak pada kelompok yang memiliki hubungan kuat dengan pemerintah. Nah, cari yang kuat sama pemerintah. Kemudian C. Menjadi penengah dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Dan D. Menyelesaikan konflik dengan hukuman keras. Nah, silakan. Jadi jawab. C. Oke. Baik. Jawabannya adalah C. Kita lihat. Oke, betul sekali. Wah, calon-calon. Iya ini ya. Pikir cepat ya. Jadi eh, dalam hal ini untuk tidak terjadi konflik antar kelompok, dan Islam itu sebagai teorinya harus bagaimana? Ya, kita itu harus eh, menengah-nengahi ya, harus moderat, ya, harus adil, ya, dan menjadi penengah. Boleh nggak boleh membanding-bandingkan ataupun mengesampingkan ataupun mementingkan kelompok tertentu. Misalkan ada kelompok yang besar di Indonesia ini, ya hanya fokus yang besar aja, itu maka akan menjadi rawan konflik, yang lainnya nggak terima nanti. Nah, sebagaimana di A ini nggak terima nanti. Berpihak kepada kelompok yang hubungan kuat dengan pemerintah, ini juga tidak adil, walaupun walaupun misalkan pemerintah pro, tetapi ini tidak adil dan akan membuat memicu konflik atau pertentangan. Begitu juga dengan D yang tidak tepat menyelesaikan konflik dengan hukuman keras, berarti pakai tangan besi. Itu juga suatu saat nanti akan menjadi buah si malakama. Dalam artian nanti suatu waktu akan jadi bom waktu. Itu akan meledak pada akhirnya. Bagaimana terjadi di beberapa negara, baik di kita sendirilah. Dulu di Indonesia itu pernah ya dipimpin oleh seorang yang diktator ya, yang keras dan sebagainya, sehingga tidak tahan, hanya reformasi, demo, reformasi, dan ya digulingkan dan sebagainya. Itu juga di negara-negara yang lain seperti Timur Tengah dan di negara-negara yang lain itu dengan menggunakan tangan besi dalam pemerintah, ya, maka memakai hubungan keras, maka itu juga memicu konflik sehingga terjadi lengseran ataupun kekerasan dan lain sebagainya. Baik, di era digital, bagaimana sikap umat Islam
dalam menanggapi berita yang belum terbukti kebenarannya. A. Membagikan agar orang lain dapat menilai sendiri. B. Menverifikasi sumber berita terlebih dahulu sebelum menyebarkan. C. Tidak mengomentari apapun terkait berita tersebut. Dan D. Menghindari membaca berita sama sekali. Silakan. Itu. Nah, 3. B. B. Oke, bagus. Sudah 4. Jawab paling cepat. B ya. Oke. Kita lihat. Oke, tepat sekali ya. Jadi, dengan berbagai macam informasi era sekarang yang serba digital dan ada di tangan itu banyak berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Maka bagi kita, sebagai umat Islam yang tepat dalam bersikap dan bertindak, menyebarkan berita tersebut perlu menverifikasi beritanya dari mana. Ya, ditahqiq dulu, artinya dipastikan dulu bahwa berita itu banyak ini orang yang termakan isu ataupun ada hoax gitu. Kita langsung sebar. Kadang itu cocok dengan diri kita seperti apa ya yang mendukung kepentingan kita langsung sebarkan padahal belum tentu itu kebenaran. Itu menyangkut orang lain, akan menyangkut kepribadian orang lain kita sebar, nah itu belum jelas apa-apanya itu bisa memicu perpecahan, memicu pertentangan dan perkelahian. Nah, kita sebagai seorang muslim ketika mau share, mau berbagi itu harus verifikasi dulu. Kalau itu bentuknya berita, bentuknya apa? Berita diverifikasi dulu. Baik, bagus sekali. Lanjut, bagaimana prinsip musyawarah? Musyawarah wa syawirhum fil amri. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dalam Al-Qur'annya begitu. Bagaimana prinsip musyawarah dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang memiliki karyawan dari berbagai latar belakang agama? A. Mengutamakan pendapat karyawan yang lebih senior. B. Menyepakati keputusan hanya di kalangan pimpinan. C. Mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk menyampaikan pendapatnya. Dan D. Hanya mengundang karyawan muslim dalam bermusyawarah. Bahkan. Itu. C. B. C. C. Ada yang B, ada yang C. Oke, ada lagi? Oke. Dua macam. Mana yang tepat? Lihat ya. Jawabannya adalah yang betul adalah C. Ya. Jadi prinsip musyawarah nah, itu dalam Islam itu tidak membeda-bedakan. Semuanya harus mendapatkan porsinya untuk berpendapat, untuk mencapai mufakat. Karena likul liroksin ro'yun. Setiap kepala itu punya pendapat. Dan belum tentu pendapat yang atas itu paling baik. Ya, maka semua diberikan haknya untuk bersuara. Nah, maka menyepakati mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk menyampaikan pendapatnya itu merupakan prinsip daripada musyawarah dalam Islam ya, dilibatkan seluruhnya ya, untuk mencapai urusan bersama. Kenapa alasannya tadi itu? Karena setiap orang itu punya pendapat dan mungkin salah satu dari kita itu merupakan pendapat yang terbaik. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas ilmu itu pasti siapa tahu ada yang lebih tahu lagi. Maka tidak boleh membatasi, harus mendapatkan semua porsi. Jika mengutamakan karyawan yang besarnya itu juga bertolak belakang, sesuai kemudian menyepakati keputusan hanya di kalangan pimpinan ini juga apa di eh, masih masih menutup diri ya, masih menutup diri, kurang terbuka, juga kurang tepat dan hanya mengandung apalagi sudah
hanya yang diundang karyawan muslim saja. Ini merupakan bentuk apa pembatasan dalam segi agama. Maka kalau itu menyangkut umum, ya maka harus semuanya. Karena negara kita, negara Indonesia yang bermacam suku, budaya, agama, maka dalam melibatkan atau keputusan itu melibatkan berbagai pihak atau yang menjadi perwakilan. Kalau tidak semuanya, kalau minimal perwakilan-perwakilannya itu harus terlibat. Jadi tidak karena apa? Untuk umum. Kecuali kalau keputusannya itu hanya untuk eh, tertentu, maka pihak-pihak tertentu saja yang dilibatkan. Oke, kalau untuk umum ya, ini kan di sini dibicarakan secara umum, maka menggunakan kode atau kaidah umum. Oke, lanjut. Ya, masih semangat ya? Oke. Bagaimana seorang muslim dapat menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan budaya di lingkungan kerja? Sikapnya. Jadi sikap sikap toleran dalam perbedaan budaya di lingkungan kerja. Seperti apa? A. Menyampaikan bahwa budaya Islam lebih unggul. B. Menghindari interaksi dengan mereka yang berbeda. C. Menghargai dan menerima perbedaan budaya tanpa menghakimi. D. Hanya mengikuti kegiatan budaya yang sesuai dengan Islam. Kan? C. C. Oke. Tampak sekali ya. Jelas nih. Jawabannya adalah betul sekali. C. Kita itu dalam sikap bertoleransi ya dan menghargai perbedaan budaya itu kita menerima perbedaan walaupun kita lebih misalkan Islam itu lebih unggul atau lebih banyak gitu kan itu tetap kita tidak mendiskriminasi tidak mengesampingkan kita adil ya menghargai semuanya menghindari interaksi apalagi ini berarti sudah memilah-milah sudah mementingkan kelompok tertentu ini juga tidak sesuai dan D yang kegiatan budaya sesuai ajaran Islam saja ketika di suatu lingkungan kerja itu kita memilih kelompok tertentu ya itu juga maka semua kita harus bersikap toleransi dan menghargai budaya berbagai macam. Kita contohnya di perusahaan ataupun di lingkungan sekolah yang di situ ada beberapa anggotanya, warganya ataupun siswa maupun guru berbeda agama, ya ketika mereka lagi kan ada acara agamanya di itu ya harus dipersiapkan ya jangan membatasi ataupun malah dari itu tindakan yang tepat begitu. Wah ini soal bahasa Arab lagi. Mahia awalu suratin fil Quran. Alif suratul Baqarah, ba suratul Fatihah, jim suratul Ikhlas, dal suratul Nas. Kan? Mahia awalu suratin fil Quran. Suratul Fatihah. Masya Allah. Oke, apa atau surat apa yang paling pertama di dalam Al-Quran? Jawabannya adalah surat Al-Fatihah. Dalam Al-Quran, nah, sesuai urutan Al-Quran. Al-Quran itu ada urutan turun, ya, urutan turun Al-Quran ada urutan bacaan. Urutan awal turun yaitu tadi surat Al-Alaq, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falaq. Tapi kalau surat awal surat dalam urutan bacaan itu surat Al-Fatihah. Mungkin kalau ada yang tanya, kok bisa berbeda gitu ya antara yang turun sama yang bacaan kok bisa berbeda begitu? Ustaz, apa sebabnya? Karena begitu ayat itu turun, Nabi itu selalu menjelaskan kepada saya, letakkan ayat ini setelah sini. Dok hadil ayat
Ya, ada kata Nabi begitu. Kan ayat ini dan setelah itu terus disusun. Kadang eh, ayat turun itu hanya beberapa saja, tidak satu surat. Maka meletakkannya di sini itu diterangkan oleh Nabi atau dijelaskan oleh Nabi. Nah, sehingga surat Al-Fatihah dikatakan di pertama kan atau disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran, ibunya Al-Quran atau ibunya kitab atau induk daripada eh, kitab yaitu apa? Al-Fatihah. Nah, segala sesuatu dikit-dikit. Nah, itu ya. Karena pokok dan itu juga yang selalu dibaca Nabi beserta malaikat Jibril di bulan Ramadan itu hatam Al-Quran 2 kali hataman di setiap bulan Ramadan. Tadarus sama malaikat Jibril itu urutannya sesuai dengan urutan mushaf yang ada sekarang ini itu dari surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah ya, Ron, terus dan ya, hingga sampai 30 juz hingga akhir An-Naba juz 30 terus hingga sampai Al-Tas, Al-Falaq dan An-Nas. 30 itu yang dibaca Nabi sama mereka Jibril. Ya, ditulis dalam mushaf itu sesuai urutan yang dibaca. Baik, kita lanjut. Jawabannya adalah betul surat Al-Fatihah. Nah, soal ketiga bahasa Arab lagi. Ma huwa al-hukm syar'i li shaumi Ramadan? Alif mubah, ba mustahab, jim fardu, dal makruh. Silakan. 1, 2, 3. Apa kira-kira yang dimaksud pertanyaannya? Jim fardu. Jim fardu. Oke. Jadi untuk menjawab soal berbahasa Arab, adik-adik harus tahu maksud daripada yang ditanyakan. Soal tersebut apa? Baru nanti menentukan jawaban dan tahu maksud dari jawabannya itu dari bahasa Arab itu begitu dan juga tentang ilmu yang ada di dalam. Seperti soal berikut. Apa huwa hukm syar'i? Apa hukumnya secara syariat puasa Ramadan? 1 A, bah itu berarti apa? Yang boleh ya. Bahwa itu boleh. Mustahab itu sunnah. Ya, mustahab itu sama dengan sunnah. Ya, sama dengan dianjurkan. Fardu itu sama dengan wajib, sama. Ya, fardu sama wajib itu sama. Beda bahasa dan beda landasan dasar berpikirnya. Kalau di madhab kita, madhab Syafi'i, fardu sama wajib itu sama. Tapi di madhab yang lain seperti madhab Hanafi itu, kalau fardu itu dalilnya harus qat'i, ya. Tapi kalau wajib dalilnya itu zon. Itu sedikit tentang fikih ya. Adapun makruh itu hal yang untuk sebaiknya tidak dilakukan. Kalau makruh itu sebaiknya tidak dilakukan. Artinya makruh itu dibenci atau tidak disukai. Ya, sebaiknya tidak dilakukan. Itu makruh. Tapi apabila melaksanakan, itu tidak berdosa. Nah, itu makruh. Kalau mustahab, itu dilakukan dapat, ataupun sunnah tadi itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, kalau fardu harus dilakukan atau wajib itu harus dilakukan. Kalau tidak, maka berdosa bila meninggalkannya. Nah, maka hukum puasa Ramadan itu adalah fardu sebagaimana ayat Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang beriman kutiba alaikum wajib fardukan sekalian apa? Taubat. Kama kutiba alal ladzina min dan seterusnya. Maka jawabannya adalah jim, betul sekali. Soal keempat, ini yang dasar.
Man huwa khatamul anbiya'i wal mursalin? Al-jawab alif Musa alaihissalam, al-ba Isa alaihissalam, jim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan dal Ibrahim alaihissalam. Sim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Siapa khatamul anbiya? Ya, khatam itu pungkasan, akhiran, penutup. Siapakah penutup para nabi wal mursalin dan para utus para rasul? Tentunya adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu. Kalau Musa itu eh, umat apa? Nabinya Bani Israel, Nabi Israel, eh, orang Yahudi itu, dan yang ketiga kitabnya kitabnya adalah apa? Ada yang tahu kitabnya? Nabi Muhammad kitab kita apa? Quran. Nabi Musa kitabnya apa? Taurat. Ya. Nabi Isa, nah, Nabi sebelum Nabi Muhammad itu kitabnya Injil. Nah, tiga ini disebut agama samawi. Di Nasrani, kalau Musa itu Yahudi, apa berarti eh, yang agamanya yang dari Yahudi. Isa itu agamanya Nasrani, maksudnya yang kalau agamanya apa? Musa, Isa, Muhammad itu agamanya semuanya agama Islam harusnya. Semua pengikutnya Yahudi dan Nasrani itu adalah satu saudara sama Islam ini sama-sama saudara. Semua disebut agamanya agama samawi. Kitabnya kitab samawi. Ya, kitabnya samawi itu ya kitab Injil, ya, kitab apa itu Zabur, Taurat, Injil. Itu Quran itu kitab samawi dari Allah Subhanahu. Kalau Ibrahim itu bapaknya Nabi. Ya. Ibrahim itu pusatnya ataupun Abul disebut Abul Anbiya. Ibrahim itu disebut Abul Anbiya. Itu simbahnya Nabi ataupun bapaknya para nabi. Karena dari Ibrahim menurunkan Nabi punya putra namanya Nabi Ishak sama Nabi Ismail. Nabi Ismail ke bawah tidak menurunkan para nabi, dia ke bawah itu menurunkan bangsa Arab sehingga lahir dari bangsa Arab tadi itu Nabi Muhammad itu dari jalur Ismail. Nabi Ismail. Kemudian dari Ishak punya anak Yakub. Yakub ini disebut Israel. Ya, nah turunnya Yakub itu ada 12 suku. Ada 12 suku, salah satunya Yahuda, dan ada Nabi Yusuf, ada Benyamin, ya, dan lain sebagainya. Itu ada 12 yang menjadi suku. Nabi-nabi itu banyaknya yang jumlahnya ya sangat banyak itu rata-rata dari turunan Bani Israel. Hingga sampai di akhir itu Nabi Musa dan paling terakhir adalah Nabi Isa. Nah, Nabi Isa belum Nabi Muhammad itu adalah semua dari yang hanya turunan dari dari bangsa Arab hanya apa yang dari Ismail hanya satu saja yang turunannya menjadi nabi, yaitu Nabi Muhammad itu dari bangsa Arab. Lainnya sebelumnya belum ada. Keduanya begitu. Jadi ini masih saudara ini, masih saudara. Maka Ibrahim disebut Abul Anbiya. Abul Anbiya. Baik, lanjut. Jawabannya adalah C, betul sekali. Nah, soal lagi nih, ya. Ini sering soal-soal begini itu sering keluar. Ma huwal kitab al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alif at-Taurah, ba al-Injil, jim al-Qur'an, dal az-Zabur. Jawabannya adalah Sim. Al-Quranul Karim. pasti ya Bang, kitab kita. Apa kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW? Itu
Kalau diturunkan kepada Nabi Musa apa tadi? Kitab Taurat. Kalau diturunkan kepada Nabi Isa kitab Injil. Kalau Zabur diturunkan kepada Nabi, tahu? Nabi siapa? Zabur? Ada yang tahu? Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam. Baik, lanjut. Jawabnya adalah Jim. Masih ada lagi. Oke, Arab memang kadang aku lumayan banyak di soal-soal sendiri. Soal-soal Arab. Ma huwa ismu awwali masjidin bunya fil Islam. Apa nama permulaan masjid yang dibangun di Islam? Al-awwal Masjid Al-Haram, Al-Ba Masjid Nabawi, Jim Masjid Kuba, Dal Masjid Al-Aqsa. Jawabannya adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba. Ya, kenapa Masjid Kuba? Karena Nabi itu begitu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu pertama kali mampir ke tempat itu, ke Kuba tadi itu. Nah, disitulah Nabi pertama kali ke Kuba nanti. Belum nanti ke ini ditinggal di daerah sekitar itu di Masjid Nabawi di sekarang itu di Kuba dulu. Maka masjid pertama kali dibangun namanya Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba. Masjid Aqsa sebelumnya itu di mana? Di Palestina. Masjidil Haram di Mekah. Masjid Nabawi milik Masjid Nabi. Oke, lagi ya. Ini bagaimana seorang Muslim seharusnya merespon ketidakadilan di lingkungan masyarakat? A. Membalas ketidakadilan dengan ketidakadilan yang sama. B. Menyampaikan protes dengan cara yang baik dan damai. C. Menyebarkan ketidakadilan tersebut di media sosial. Dan D. Mengabaikan agar tidak terjadi konflik lebih lanjut. Ya, silahkan. Dijawab. 1, 2, 3. Merespon ketidakadilan di lingkungan masyarakat. Gimana? Jadi semuanya. D. D. Mengabaikan agar tidak terjadi konflik lebih lanjut. Ada lagi yang lain? D. B. Oke. Oke, apa jawabannya? Jawaban adalah B ya. Jadi Islam itu mengajarkan untuk menyampaikan protes dengan cara yang damai dan beradab. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak tepat dalam sebuah sistem ataupun di lembaga ataupun di mana dan itu merupakan tidak adil ya, tidak adil keputusan tersebut, kita responnya harus bagaimana menyampaikan protes dengan cara yang baik dan damai. Harus baik, harus dengan damai, nggak boleh dengan kekerasan ataupun nggak sampai merusak itu, nggak boleh ya, harus dengan baik. Kalau A membalas ketidakadilan dengan tidak adilan yang sama berarti sama-sama tidak adil. Nah, itu dilarang karena kita itu harus berbuat adil walaupun sama musuh. Gitu kan? Nah, walaupun sama orang yang tidak kita sukai, sama musuh itu kita harus berbuat adil. Boleh kita menzalimi. Nah, kemudian C menyebarkan keadilan tersebut di media sosial ini malah eh, apa membuat nambah fitnah, bikin fitnah. Keadilan itu perlu diselesaikan bukan malah diumbar ataupun memberikan apa informasi kejelekan kepada yang lain. Tidak. Atau D mengabaikan agar terjadi konflik berlanjut. Abaikan aja lah. Ketidakadilan adalah ketidakadilan, maka perlu ada perubahan yang lebih baik. Maka disampaikan dengan cara yang baik dan cara yang buruk.
seperti demo dan bakar ya. Lakukan dengan cara yang ma'ruf. Karena amal dan kemungkaran dari nah, kaidah maka harus disampaikan dengan cara yang baik dan beradab. Oke, 2 menit lagi nih. Nah, terakhir, nah ini dia. Bagaimana konsep amar ma'ruf nahi munkar dapat diterapkan di sekolah dalam menangani tindakan bullying? Nah, yang bully ini. A. Melaporkan pelaku bullying kepada pihak berwenang. B. Mengabaikan tindakan tersebut agar tidak memperkeruh suasana. C. Mengajak perilaku bullying untuk lebih aktif dalam kegiatan agama. D. Menghukum pelaku bullying tanpa memberi kesempatan berdialog. Jawabannya adalah hal terakhir. Tahu? Saya milih. Halo adik-adik semua. Ini sering keluar loh tentang bullying. A. Ah, oke. Baik, apakah benar? Kita lihat. Oh, Masya Allah. Cocok dan tepat sekali. Ya, jawabannya adalah A. Menegakkan kebaikan dengan melaporkan dan menghentikan tindakan mungkar. Bullying itu tindakan mungkar. Tindakan kemungkaran. Tidak boleh. Dan tindakan yang sangat berbahaya. Bisa mematikan mental seseorang. Bisa menyakiti. Dan bisa berdampak buruk. Maka harus dihentikan. Apapun itu bentuknya. Ya, maka harus dilaporkan. Karena siswa sama siswa akan melihat tentu ada kawan yang membuli yang lain harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Siapa itu? Ya dalam sekolah misalnya ada kepala sekolahnya dilakukan atau guru BK-nya atau siapa. Jangan di diumpetkan ataupun acuh tak acuh ya itu tidak tepat. Tapi mengabaikan tersebut tidak memperkeruh suasana dibiarkan saja itu tidak tepat ya, karena itu bahaya. Dan C, mengajak pelaku bullying untuk dalam kegiatan agama, diajak yang pelaku tadi itu kegiatan yang walaupun itu kegiatannya bagus, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, harus di kemudian D, menghukum pelaku bullying tanpa memberi kesempatan berdialog apa tanpa adanya dialog ini perlakuan yang sepihak dan membabi buta. Maka ya harus ada prosesnya. Ya. Ada prosesnya ketika itu ada di hukum, itu ada ketentuan-ketentuan. Maka di setiap sekolah ataupun sekolah di madrasah itu biasanya ada SOP ya eh, ketentuan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran karena tindakan bullying itu ya bagian daripada dan ada ketentuannya di madrasah itu sesuai dengan prosesnya. Alhamdulillah kita sudah selesai ya. Alhamdulillah sudah selesai waktunya. Dan terakhir